Halo teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk yang materi patofisiologi gangguan pada sistem respirasi bagian bawah ya. Oke, kita mulai dulu dari anatomi fisiologi. Untuk respirasi bagian bawah itu ada trakea, kemudian ada bronkus gitu ya, kemudian juga ada paru-paru. Jangan lupa di dalam paru-paru kita itu ada alveoli gitu ya, yang fungsinya adalah untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Baik, kemudian untuk konsep patologis, jadi kita akan mulai dulu dari ini supaya kita bisa memahami kira-kira apa yang terjadi jika terjadi gangguan pada sistem respirasi bagian bawah. Di antaranya ada atelektasis, kemudian hipoksemia, ada sianosis, hipertensi paru, dan depresi susunan saraf pusat. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama gitu ya. Jadi atelektasis itu adalah suatu keadaan di mana alveoli itu kolaps, teman-teman. Jadi dia tidak bisa mengembang. Kalau normalnya alveoli itu bentuknya lingkaran gitu ya. Dia seperti balon udara kecil-kecil gitu. Nah, ini pada keadaan atelektasis dia itu kolaps sehingga dia tidak bisa melakukan fungsinya secara normal seperti itu. Bisa dibandingkan ini untuk alveoli yang normal, kemudian ini yang tidak normal. Karena surfaktannya atau zat yang di dalam alveoli ini juga kurang gitu ya, sehingga dia kolaps. Oke, jenis atelektasis itu ada dua teman-teman. Yang pertama atelektasis kompresi, ini terjadi saat sumber di luar alveolus menimpa, oh ini gaya ya, gaya yang cukup besar pada alveolus sehingga menjadi kolaps. Contohnya jika ada dinding dada terbuka pada kasus kecelakaan. Nah, ini menyebabkan tekanan atmosfer menjadi lebih besar dari pleura. Itu berakibat kepada atelektasis juga gitu. Jadi alveoli jadi kolaps akibat perbedaan tekanan. Kemudian jika ada tumor distensi abdomen, pembengkakan ruangan interstisium yang mengelilingi alveolus, ini ternyata juga bisa menyebabkan alveoli itu kolaps gitu ya teman-teman, karena adanya kompresi dari sumber-sumber luar di luar alveolus. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan jenis atelektasis yang kedua, yaitu atelektasis absorpsi. Nah, ini terjadi akibat tidak adanya udara dalam alveolus. Biasanya disebabkan akibat penimbunan mukus dan obstruksi aliran udara yang melalui bronkus. Ini menyebabkan konsentrasi surfaktan itu menjadi berkurang, teman-teman. Kemudian juga pada kasus-kasus tirah baring berkepanjangan setelah pembedahan. Ini meningkatkan resiko absorpsi. Kemudian untuk keadaan patologis selanjutnya adalah hipoksemia gitu ya teman-teman. Ini didefinisikan sebagai kondisi menurunnya konsentrasi oksigen di dalam darah arteri. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena penurunan oksigen di udara, kemudian ada atelektasis, kemudian hipoperfusi atau perfusi jaringan itu menurun, serta edema ruang interstisium alveolar dan kapiler. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sianosis. Ini merupakan keadaan diskolorasi kebiruan pada darah yang terjadi apabila sejumlah besar hemoglobin dalam darah tidak berikatan maksimum dengan molekul oksigen. Normalnya kalau misalnya Hb itu mengikat 4 oksigen gitu ya. Jadi ketika hemoglobin itu mengikat penuh oksigen, itu disebut keadaan yang namanya jenuh atau tersaturasi. Biasanya dalam arteri itu 98% atau 14,7 gram per 100
mililiter darah itu akan tersaturasi oleh oksigen. Tetapi jika persentase itu turun menjadi di bawah 70%, itu akan menyebabkan 5 gram atau lebih hemoglobin per 100 ml darah itu tidak tersaturasi. Akibatnya terjadi sianosis gitu ya, dan itu tampak dengan jelas. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada keadaan patologis yang disebut dengan hipertensi paru gitu ya. Ini yang menjadi fokus kita adalah pada pembuluh darah di paru. Teman-teman bisa perhatikan yang di daerah ini ya, vena pulmonalis. Oh, mohon maaf, yang arteri pulmonalis di daerah sini gitu ya. Ini tidak ada penyempitan, tetapi pada pulmonary hypertension ini terjadi penyempitan gitu ya, mengakibatkan tekanan di dalam pembuluh darah ini menjadi tinggi, teman-teman. Nah, ini keadaan yang bisa menyebabkan gagal jantung sebelah kanan. Kenapa? Karena aliran darah yang dari jantung bagian kanan itu tidak bisa dialirkan ke paru-paru dengan sebagaimana mestinya gitu ya, karena ada tahanan sehingga menyebabkan gagal jantung sebelah kanan. Oke, kemudian ada juga keadaan patologis yang disebut dengan depresi susunan saraf pusat. Ini merupakan penurunan dorongan respirasi yang terjadi akibat perubahan fungsi pusat-pusat pernafasan di otak. Nah, kita tahu bahwa pusat pernafasan itu ada di medula dan di pons gitu ya. Organ itu juga membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Walaupun dia itu akan bekerja dengan trigger dari CO2, tetapi jika kadar CO2 di dalam darah dan yang mensuplai darah ke medula dan pons ini terlalu tinggi, ini akan menekan pusat pernafasan tersebut sehingga dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik dan menyebabkan henti nafas. Oke, ini adalah beberapa penyakit yang bisa terjadi pada saluran respirasi bagian bawah. Antara lain ada atelektasis, tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada infeksi, penyakit-penyakitnya, diantaranya ada tuberkulosis, kemudian ada COVID-19, ini yang paling baru, kemudian juga ada yang terkait dengan gangguan pleural atau lapisan pelindung dari paru-paru, bisa terjadi efusi pleural atau pneumotorak, juga bisa terjadi penyakit paru obstruktif menahun, gagal nafas akut maupun sindrom ARDS. Kita akan coba breakdown satu persatu dengan cepat. Yang pertama terkait dengan penyakit yang berkaitan dengan infeksi. Nah, ini adalah tuberkulosis paru gitu ya. Ini adalah salah satu jenis penyakit yang sering kita jumpai, juga mungkin prevalensinya semakin banyak gitu ya, ditemukan di akhir-akhir masa pandemi ini gitu. Kenapa? Karena orang-orang berbondong-bondong memeriksakan diri gitu, apakah sakitnya ini pernafasan atau yang lainnya. Kemudian penyakit tuberkulosis ini penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini rata gitu ya, terjadi di semua kelompok usia. Nah, sebagian besar kuman menyerang paru-paru dan dapat mengenai organ di luar paru. Bisa terjadi di mendingan atau di lapisan otak, kemudian ginjal, tulang, dan nodus limfe. Jadi TB itu bisa menyerang mana saja ya teman-teman, tidak hanya bagian di paru-paru. Baik, kemudian untuk bakteri TB sendiri ini akan mati pada pemanasan 100 derajat Celcius selama 5-10 menit dan pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Dia akan bertahan hidup 1-2 jam di udara, bertahan beberapa bulan di tempat yang gelap dan lembab. Oleh karena itu biasanya salah satu pencegahan TB gitu ya, itu dengan membuka ventilasi supaya ada sirkulasi udara yang bisa dihirup. Kemudian tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Nah, penyebaran bakteri sendiri ini
melalui percikan dahak yang mengandung bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh gitu ya. Bisa masuk ke kelenjar getah bening atau ke saluran kemih, paru-paru, kulit, pencernaan, dan otak, tergantung di mana dia menginfeksi. Nah, untuk TB baru sendiri ini ada yang 90–95% itu sudah terinfeksi sebenarnya, tetapi dia sifatnya dorman. Dorman itu adalah dia tidak aktif gitu ya, tetapi dia akan diaktifasi ketika ada faktor-faktor yang lain, misalnya ada pemberian obat imunosupresan atau HIV infection atau ketika merokok gitu, itu bisa memacu timbulnya bakteri yang tadi itu dorman gitu ya, tidak aktif menjadi aktif, atau dia langsung menginfeksi dan langsung menunjukkan progresivitas di paru-paru, itu hanya sekitar 5–10%. Gitu, sehingga kita harus benar-benar hati-hati gitu ya tentang adanya bakteri ini dalam tubuh kita. Oke, tanda dan gejala TBC itu bisa batuk berdahak, kemudian ada berat badan yang turun, keringat di malam hari, batuk lebih dari 3 minggu, dan nyeri dada, serta hilangnya nafsu makan. Oke, ini adalah contoh dari paru-paru yang rusak akibat tuberkulosis gitu ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat gitu ya, paru-parunya itu gerong. Jadi dia tidak utuh lagi tetapi dia habis karena akibat adanya peradangan dari bakteri. Oke, untuk penata laksanaan tuberkulosis, biasanya ini diberikan obat anti tuberkulosis atau OAT yang harus diminum teratur setiap hari. Biasanya lama pengobatannya itu minimal 6–9 bulan, tergantung dengan tingkat keparahannya dan justifikasi dari dokter, apakah sudah cukup untuk dihentikan atau tidak. Kemudian karena dosis obat itu intermiten, pasien didaftarkan untuk mendapatkan metode directly observe treatment supaya bisa terpantau gitu ya. Jenis obat-obatan yang diminum itu ada obat lini pertama, kemudian ada obat lini kedua. Teman-teman bisa baca sendiri untuk jenis obatnya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan dengan penyakit yang kedua, yaitu COVID-19 gitu ya, tidak asing lagi, bahkan kita sekarang masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi untuk coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit saluran pernafasan, mulai dari gejala ringan sampai dengan berat. Virusnya itu namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus yang tipe 2 atau SARS-CoV yang 2. Oke, penyebaran virus ini ada masa inkubasinya gitu ya teman-teman ya. Masa inkubasi virus 4–5 hari setelah terinfeksi, kemudian onset sampai menimbulkan gejala 2–7 setelah terpapar. Untuk penyebarannya sendiri ini dari manusia ke manusia melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu, riset SARS-CoV-2 dapat berjalan pada aerosol melalui nebulizer selama setidaknya 3 jam. Kemudian dia dapat bertahan pada benda mati juga seperti plastik dan stensil selama 72 jam, pada tembaga 4 jam, kardus 24 jam, mohon maaf. Nah, ini juga banyak terdeteksi di gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi. Oleh karena itu teman-teman, saat kita berada di tempat-tempat umum, kita wajib untuk sering-sering melakukan hand hygiene gitu ya, karena ternyata virus ini ada di mana-mana. Oke, kemudian untuk tanda dan gejalanya bisa ada yang bersifat systemic disorder, ada yang respiratory. Respiratory itu intinya hanya lokal di bagian pernafasan gitu ya. Di antaranya ada rhinorrhea, ada sneezing, bersin-bersin, sore throat, nyeri tenggorokan, ada pneumonia, ground glass opacitis, kemudian ada anemia, ada
acute respiratory distress syndrome. Sedangkan untuk yang systematic disorder ini ada batuk gitu ya, ada demam, kemudian ada lemas, ada peningkatan sputum, ada pusing, ada yang dia itu muntah gitu ya, muntah darah, kemudian ada yang akut cardiac injury, ada hipoksemia, ada dyspnea, ada nyeri di bagian limfopenia, ada juga diare efeknya. Nah, ini setiap orang itu punya respon yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang dia itu cukup kebal akan virus itu sehingga tidak menimbulkan gejala, ada yang gejalanya sampai berat bahkan harus di treatment dengan ventilator. Oke, kita akan lanjutkan dengan penyakit pada saluran pernafasan bagian bawah yang diakibatkan oleh obstruksi. Salah satunya adalah obstruksi kronik atau chronic obstructive pulmonal disease. Nah, ini banyak gitu ya teman-teman, sehingga saya pilihkan satu ini untuk kita bahas. Jadi PPOK ini sebenarnya bukan hanya satu penyakit gitu ya, tapi dia adalah sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai dengan resistensi terhadap aliran udara. Terdiri dari 3 penyakit, ada bronkitis kronis, emfisema, dan asma. Oke, apa sih bronkitis kronis gitu ya? Ini adalah inflamasi pada bronkus karena iritan atau virus bakteri yang menyebabkan infeksi. Oke, gangguan klinis yang ditandai dengan pembentukan mukosa yang berlebihan. Biasanya ada batuk kronis lebih dari 3 bulan, serta pembentukan sputum lebih dari 3 bulan. Untuk etiologinya sendiri, itu bisa terjadi karena pajanan unsur iritan, kebiasaan merokok, infeksi saluran nafas, predisposisi genetik, serta pajanan debu organik maupun yang anorganik. Nah, untuk tanda patologisnya dari bronkitis kronis ini itu adalah terjadi hipertrofi kelenjar mukosa sehingga meningkatkan produksi mukus oleh sel goblet. Sel goblet yang menyebabkan dia itu uden gitu ya di bagian mukosa bronkus tersebut, dan terjadi batuk produktif, mohon maaf ini kurang B, dan lama menyebabkan bronkiolus kecil rusak dan melebar. Oke, ini sekilas untuk patofisiologi dari bronkitis, teman-teman. Yang pertama dari etiologinya gitu ya, ini saya ambil satu dari iritan terhirup, kemudian terjadi inflamasi pada percabangan trakeobronkial, terjadi hipertrofi kelenjar mukus, peningkatan sel goblet, dan kerusakan silia. Ini menyebabkan peningkatan produksi mukus, penyempitan obstruksi jalan nafas. Nah, akibatnya terjadi resistensi jalan nafas dan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Kemudian juga pada akhirnya akan menurunkan oksigenasi dari darah arteri. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian emfisema. Ini merupakan suatu keadaan perubahan anatomis parenkim paru yang ditandai dengan pembesaran alveolus dan ductus alveolus serta obstruksi dinding alveolus. Ada 2 tipe teman-teman. Yang pertama tipe emfisema sentrilobular, ini biasanya pada region paru bagian atas gitu. Kemudian inflamasi berkembang pada bronkiolus, tapi biasanya kantong alveolar itu tetap ada yang sisa, jadi ada yang masih bisa bergerak melakukan fungsinya gitu ya. Oke, kemudian ada yang emfisema panlobular atau panasinar. Ini merusak alveoli pada lobus bagian bawah. Timbul pada klien dengan defisiensi enzim alfa antitripsin sehingga terlihat ada rongga subpleura terisi udara berdiameter lebih dari 1 cm. Coba kita lihat bagaimana perbedaannya ya teman-teman. Jika normalnya alveoli ini seperti ini teman-teman ya,
kemudian tidak ada jejak-jejak seperti ini, bagus gitu ya. Tidak halnya dengan yang ventrilobular. Ini bisa dilihat ini kayak bengkak-bengkak gitu ya, bidu-bidu, tetapi ada alveoli yang masih sehat yang bisa berfungsi. Tetapi beda dengan panas sinar, ini hampir semuanya itu terisi dan membengkak gitu ya teman-teman, melebar semuanya. Oke. Kemudian untuk yang PPOK yang ketiga itu terkait dengan asma. Nah, ini merupakan gangguan inflamasi pada jalan nafas ditandai dengan obstruksi aliran udara dan respon jalan nafas yang berlebihan terhadap stimulus. Obstruksi aliran bronkial ukuran sedang dan bronkiolus diameter lebih dari 1 cm menyebabkan bronkospasme, udema bronkus, dan hipersekresi. Nah, ciri-ciri penyakit asma itu ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama itu kesulitan bernafasnya itu saat ekspirasi. Kemudian percabangan trakeobronkial hanya memanjang, dia tidak melebar. Kemudian menyempit, sputum terjebak pada bronkus, muncul mengi atau suara ngik-ngik gitu ya. Kemudian ada hiperinflamasi yang progresif atau yang terus-menerus. Tipe asma itu ada 3 teman-teman ya. Ada asma alergik, ini disebabkan oleh alergen, diantaranya debu, makanan, mungkin suntikan obat-obatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tipe yang kedua itu adalah idiopatik atau non-alergik atau intrinsik. Ini tidak berhubungan langsung dengan alergen yang spesifik, tetapi mungkin bisa dipicu oleh adanya stres, perubahan suhu, kelelahan, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang ketiga adalah campuran dari tipe asma yang pertama dan yang kedua. Ini untuk patofisiologinya ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya mengambilkan dari yang alergen. Jadi etiologi yang alergen ini bereaksi menjadi spasme otot. Kemudian merangsang sel mas melepaskan histamin dan leukotrien. Dari histamin melekat pada bronkus dan terjadilah pembengkakan otot polos. Kemudian terjadi inflamasi dan iritasi, memicu histamin menstimulasi membran mukosa untuk memproduksi mukus dan sehingga lumennya itu menjadi sempit, teman-teman. Akibatnya menghambat ventilasi alveolar. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang penyakit saluran dan parenkim paru. Ada 2 teman-teman yang akan kita pelajari, yaitu efusi pleura dan pneumotora. Yang pertama ini adalah efusi pleura, merupakan suatu keadaan di mana terdapat penumpukan cairan dari dalam kafum pleura, diantaranya pleura parietalis dan pleura visceralis, dapat berupa cairan transudat atau cairan eksudat. Oke, untuk klasifikasinya ini ada 2, efusi pleura transudatif atau transudativa dan efusi pleura eksudativa maksud saya. Yang pertama ini biasanya disebabkan oleh suatu kelainan pada tekanan normal di dalam paru. Jenis ini yang paling sering ditemukan adalah gagal jantung kongestif, teman-teman. Kemudian efusi pleura transudatif ini ketika dilakukan pemeriksaan lab gitu ya, itu ditemukan protein kurang dari 3 gram per liter. Untuk efusi pleura eksudatif, ini terjadi akibat peradangan pada pleura yang seringkali disebabkan oleh penyakit-penyakit, ada yang disebabkan karena infeksi, misalnya pneumonia, TB, virus, dan lain sebagainya, atau terkait dengan neoplasma. Bisa juga diakibatkan karena emboli atau infak paru serta adanya trauma yang menyebabkan hemotorak. Untuk patofisiologinya ini ada beberapa macam gitu ya teman-teman penyebabnya, sehingga kita mulai dulu dari TB paru atau pneumonia misalnya, itu menyebabkan inflamasi, kemudian meningkatkan permeabilitas,
sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah produksi dan absorpsi cairan di antara rongga pleura. Kemudian ada gagal jantung menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik, menyebabkan ketidakseimbangan jumlah produksi dan absorpsi. Yang ketiga, oleh karena tumor, ini langsung meningkatkan permeabilitas kapiler di paru. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan jumlah produksi dan absorpsi. Akibat dari ketidakseimbangan itu, teman-teman, terjadilah akumulasi cairan di pleura yang menyebabkan gangguan pada ventilasi. Tanda dan gejalanya bisa berupa nafas pendek, kemudian nyeri dada dan pleuritik. Nyeri dada pleuritik. Kemudian takipnu, ada trakea bergeser menjauhi sisi yang mengalami efusi, serta ruang interkostal menonjol atau pada efusi yang berat. Oke, ini gambarannya kira-kira ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di pleura itu ada yang bagian visceralis dan parietalis gitu ya. Nah, ini kemudian pada kasus efusi pleura ini terdapat cairan di rongga ini. Sehingga paru-paru itu tidak bisa mengembang dengan sempurna gitu ya. Jadi terjadi tahanan di situ. Akibatnya ventilasinya juga tidak bisa maksimal. Kalau di ronsen itu seperti ini gambarannya. Ada penumpukan cairan di bagian bawah ini. Untuk penata laksanaannya itu bisa torakosintesis atau pengambilan cairan di rongga pleura itu, kemudian bisa pemasangan WSD, ini untuk kasus yang cukup parah dan banyak gitu ya. Kemudian ada juga antibiotik bila diperlukan. Oke, kita akan melanjutkan ke pneumotorak. Untuk pneumotorak ini merupakan suatu kondisi adanya udara dalam rongga torak. Paru menjadi kolaps dapat karena traumatik ataupun spontan. Oke, ini adalah penyebabnya. Ada yang terbuka dan tertutup. Kalau terbuka ini disebabkan oleh karena trauma tembus dada atau bisa karena adanya pembedahan. Tetapi untuk yang tertutup ini biasanya oleh karena trauma tumpul dada. Jadi dia tidak memberikan luka yang terbuka pada dinding dada. Kemudian ruptur akibat barotrauma atau tekanan intratorakal yang tinggi karena ventilator mekanis. Kemudian juga ada lesi TB atau kanker yang menggerosi rongga pleura sehingga terjadi pneumotorak ini. Oke, itu tadi untuk diskusi kita pada patofisiologi gangguan respirasi bagian bawah, teman-teman. Terima kasih.